Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desti Mailiani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang praktikum yang ditugaskan untuk memenuhi ujian praktik kimia sebagai tugas akhir semester genap. Nah, apa aja sih praktikumnya dan apa tujuannya? Berikut praktikum dan tujuannya. Nah, sekarang kita akan memulai untuk praktikum untuk melihat bahwa jenis apa aja sih makanan-makanan ini, termasuk jenis kolet apa aja sih. Sebelumnya, mari kita lihat apa aja makanannya. Nah, ini nasi. Terus ada kecap, ada tahu dan ada keju. Ada telur mentah, agar-agar, ada susu bubuk, ada gelas berwarna, ada air mendidih dan senter. Nah, kita mulai percobaan pertama dengan menuangkan air panas ke agar-agar tadi. Lalu kita aduk. Nah, baru kita tahu ini dia ini kita tahu bahwa agar-agar merupakan jenis koloid, yaitu koloid emulsi padat, yaitu dengan fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya padat. Seperti ini bentuknya. Nah, yang kedua ini susu bubuk yang tadi kita tuang dengan air juga sama. Lalu kita aduk sampai merata. Nah, dengan sekejap kita bisa tahu bahwa yang awalnya bubuk tadi padat sekarang sudah bercampur dengan medium pendispersinya, yaitu zat cair. Nah, bisa diketahui dari percobaan ini bahwa susu itu merupakan jenis koloid, yaitu lebih tepatnya emulsi, yaitu dengan fase terdispersinya adalah cair dan medium pendispersinya juga cair. Nah, yang ketiga adalah nasi. Nasi ini juga merupakan jenis koloid, yaitu emulsi padat juga. Berarti dia dari fase terdispersi cair ke medium pendispersi padat. Nah, yang keempat ini adalah kecap manis. Kalau dilihat teksturnya, nah seperti itu. Kecap ini juga merupakan jenis koloid, yaitu termasuk jenis sol. Berarti dia dari fase terdispersi padat menuju ke medium pendispersinya cair. Nah, yang kelima adalah telur mentah. Mari kita kocok telur mentah ini, guys. Seperti yang kalian lihat, bahwa hasil kocokan dari telur mentah tadi menghasilkan busa. Berarti telur mentah ini merupakan termasuk koloid, yaitu jenis buih. Iya, buih itu berarti dia
Fase terdispersinya adalah gas dan medium pendispersinya adalah cair. Nah, ini yang keenam sama yang ketujuh. Kita bahas tahu dulu ya. Tahu, kalau kita pegang, dia seperti lembek begitu. Berarti dia sifatnya seperti kayak agar-agar tadi. Berarti tahu ini merupakan jenis koloid, yaitu koloid emulsi padat dengan fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya padat. Nah, sedangkan kalau ini keju ini dia juga merupakan koloid, yaitu koloid jenis gel juga, jenis emulsi padat dengan fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya padat. Ini keju. Nah, yang kedelapan ini adalah gelas berwarna. Nih, bisa dilihat. Gelas berwarna ini juga merupakan koloid, yaitu koloid jenis sol padat dengan medium pendispersi padat dan fase terdispersinya pun padat. Iya, sekarang kita akan menguji efek tindal ya. Efek tindal dari kita coba pakai larutan susu ini dulu. Pertama kita siapkan dulu senternya. Setelah itu mari kita nyalakan senternya. Nah, kalau sudah menyala kita arahkan senter ini ke susu tadi. Ya. Nah, bisa dilihat kalau jejak lintasan cahaya akan terlihat jelas pada susu. Terlihatnya cahaya ini disebabkan karena cahaya melewati koloid terus dihamburkan oleh partikel-partikelnya. Nah, yang kedua kita menguji pakai kuning telur. Nah, iya kita arahkan juga cahaya ke kuning telur, sama dihamburkan juga sama kuning telurnya karena kuning telur merupakan koloid. Jadi kesimpulan dari praktikum ini bahwa jenis koloid itu terbagi menjadi 8, seperti yang tertera pada tabel, dan juga ada sifatnya leofil sama leofob, seperti yang tertera pada tabel juga. Nah, dan juga ini cara pembuatannya. Seperti yang kita lihat bahwa cara pembuatannya itu ada dua, yaitu kondensasi dan dispersi. Kalau kondensasi itu dari partikel yang lebih kecil ukurannya ke partikel yang lebih besar ukurannya, yaitu larutan ke koloid. Nah, kondensasi itu caranya ada 3, ada reaksi hidrolisis, reaksi redoks dan pertukaran ion. Sedangkan kalau dispersi itu dari partikel yang lebih besar ukurannya menuju ke partikel yang lebih kecil. Dispersi itu ada 4, ada dispersi langsung, ada homogenisasi, ada peptisasi, dan juga ada Bussur-Bredig. Untuk lebih jelasnya silahkan baca literatur. Menuju ke sel kering terlebih dahulu. Sel kering ini merupakan sel primer yang tidak bisa diisi ulang. Nah, beginilah bagian-bagiannya dan sekarang kita menuju ke reaksi persamaannya. Nah, sekarang kita akan menulis persamaan setengah reaksi pada sel kering. Nah, jadi ini adalah persamaan setengah reaksi pada anoda dan katoda pada sel kering, di mana katodanya itu terjadi reduksi, yaitu 2MnO2 solid ditambah 2NH4 plus aquos ditambah 2 elektron menjadi
Mn2O3 solid ditambah 2NH3 aquos ditambah H2O liquid. Dan anodanya itu terjadi oksidasi di mana Zn ini solid itu menjadi Zn2 plus aquos ditambah 2 elektron. Nah, dari persamaan tersebut sehingga memunculkan reaksi total itu adalah 2MnO2 solid ditambah 2NH4Cl aquos plus Zn solid menjadi Mn2O3 solid ditambah Zn NH3 2Cl2 solid plus H2O liquid. Nah, sekarang menuju ke baterai alkalin. Baterai alkalin yang mirip dengan baterai biasa, cuma elektrolitnya saja yang beda. Ini bagiannya, dan sekarang kita menuju ke persamaannya. Nah, sekarang kita akan menuliskan tentang reaksi yang ada dalam baterai alkalin. Nah, ini dia reaksi yang terjadi dalam baterai alkalin, di mana kita tahu anoda dia menjadi oksidasi dengan persamaannya Zn plus 2OH- menjadi ZnOH2 plus 2 elektron, dan katodanya reduksi, dia 2MnO2 plus 2H2O plus 2 elektron menjadi 2MnOOH2 plus 2OH-. Jadi reaksi selnya dia menjadi 2MnO2 plus 2H2O plus Zn menjadi 2MnOOH2 plus ZnOH2. Jadi perbedaannya, apa sih perbedaannya sel kering dengan sel alkalin ini? Jadi sel alkalin itu elektrodanya katoda berupa batang karbon, anoda berupa Zn, elektrolitnya berupa pasta NH4Cl, biasa digunakan pada senter, keunggulannya portable, murah, dan kelemahannya tidak bisa diisi ulang. Sedangkan untuk baterai alkalin, katodanya dia MnO2, anodanya Zn, elektrolitnya pakai KOH, digunakan pada kamera, tape recorder, dan peralatan yang waktu lama. Keunggulan portable, kelemahannya biaya sekitar 2 kali lipat sel kering. Nah, pada praktikum korosi ini kita akan mengetahui apa aja cara untuk menghambat korosi tersebut. Sebelumnya, bagaimana kalau kita tahu apa sih korosi itu? Jadi, korosi itu biasa disebut perkaratan atau reaksi redoks suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Jadi, korosi itu bisa terjadi pada peralatan rumah tangga seperti ini, pagar besi, rak piring yang terbuat dari besi, pada miniatur yang terbuat dari logam besi juga, gagang pintu dan tralis, gear sepeda, dan parut listrik. Saya akan menjelaskan salah satu cara menghambat korosi pada pagar. Jadi pencegahan korosi pada pagar biasanya dilakukan dengan pengecatan. Pengecatan ini dilakukan untuk menghindarkan kontak antar besi dengan udara sehingga tidak terjadi korosi.
Nah, selain pengecatan, ada juga cara pencegahan untuk benda-benda yang lain, seperti membuat logam yang homogen, pemberian oli pada permukaan besi, pada permukaan besi. Nah, tujuan pelumuran oli ini pada dasarnya sama dengan pengecatan, yaitu menghindarkan akses udara basah kontak dengan besi. Bisa terjadi pada gear sepeda, motor, dan berbagai perkakas mesin. Selanjutnya itu galvanisasi. Galvanisasi itu pelapisan dengan Zn, di mana Zn ini yang mudah bereaksi atau mudah tereduksi daripada Zn ini mudah teroksidasi daripada besi, makanya nanti Zn-nya dulu yang terjadi korosi. Yang terakhir itu tin planting atau pelapisan dengan timah. Logam timah ini sama memiliki potensial reduksi lebih besar daripada besi. Akan tetapi kalau timahnya nanti rusak, malah nanti berakibat justru besinya yang lebih mudah terkorosi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.